Sobat Cuan, kalau mau kaya, jangan jadi karyawan selamanya. Simak terus. Saya Herlian, pebisnis dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saya pernah memiliki ratusan karyawan dengan segala problematika yang ada, dengan segala masalah yang muncul. Tetapi, tetap saya pesankan kepada mereka, jangan pernah selamanya mau jadi karyawan jika ingin kaya. Apa? Kalian harus melakukannya untuk dua hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah untuk diri sendiri. Yang kedua adalah untuk orang yang kalian sayangin. Menurut Jack Ma, bahwa usia 20 tahun adalah usia untuk kalian melakukan berbagai hal. Walaupun salah, lakukan saja. Karena itu adalah saat yang tepat untuk kalian belajar. Saat yang tepat untuk kalian mencari-cari kesalahan atau mencari-cari masalah. Saya pernah mengatakan, bisnis adalah mencari masalah. Usia 20 tahun adalah saatnya sobat cuan semua untuk mencari berbagai masalah di dalam kehidupannya. Masalah yang positif pastinya. Artinya usia 20 tahun adalah saat-saat kita terus belajar untuk mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan bagaimana kita bisa berbuat terbaik buat hidup kita. Setelah itu, usia 25 tahun. Makanya saya katakan tadi jangan pernah selamanya. Karena usia 25 tahun, jangan khawatir. Karena sebenarnya setiap kesalahan itu adalah pendapatan yang baik. Karena orang selalu belajar dari kesalahan. Setiap orang selalu belajar dari kesalahan. Usia 30 adalah usia yang cukup matang. Nah, di sini kalian harus mencari atau bekerja di tempat yang tepat dengan bos yang tepat. Atau bahkan mungkin mulailah dari 20-30 tahun mencari tempat yang tepat untuk bekerja. Saya selalu mengatakan dengan seluruh karyawan saya, ini adalah kesempatan kalian belajar. Dan ingat, bekerjalah di tempat perusahaan yang kecil. UKM salah satunya. Kenapa? Bos yang baik pasti akan memberi pembelajaran yang baik. Dan ketika kalian ingin belajar sungguh-sungguh dengan bos yang baik, artinya kesempatan untuk kalian mendapatkan ilmu besar. Di tempat saya sangat memberi ruang untuk belajar. Teman-teman mencari apa yang ingin mereka cari. Saya bahkan mencoba membuat mereka berpikir untuk bisa mendapatkan kesalahan-kesalahan dalam pembelajaran. Kenapa? Karena usia-usia tersebut adalah usia-usia kita untuk bisa mengetahui bagaimana kita memulai sebuah bisnis. Ketika usia 40, maka siap-siaplah untuk memilih bisnis yang terbaik. Atau bahkan bisa dimulai di usia 30. Karena bisa kita sembari. Jadi saya katakan usia 20 adalah kesempatan kita untuk banyak belajar dari berbagai kesalahan. Usia 25 ada kematangan di situ. Kematangan untuk kita belajar dari kesalahan kita. Usia 30 adalah saatnya kita sudah mulai menentukan karakter kita bagaimana. Dengan belajar dengan orang yang tepat. Mencari ilmu dengan orang yang tepat. Karena kematangan semakin baik di umur segitu. Cobalah untuk berbisnis. Untuk dua hal tadi saya bilang. Untuk pertama adalah diri sendiri. Bagaimana? Kenapa? Karena kita harus terus menantang diri kita. Kita harus mencabar diri kita bahwa diri kita sebenarnya mampu. Diri kita sebenarnya bisa. Karena kemampuan seorang manusia itu saya katakan tergantung kemauannya. Apakah dia mau betul-betul belajar atau dia hanya menikmati apa yang sudah diberikan Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada yang enak di dalam belajar. Tidak ada pertumbuhan di zona yang nyaman. Karena saat kita menempa diri kita, saat kita terus belajar untuk memperbaiki diri kita, itulah saat yang tepat kita untuk bisa meraih berbagai hal di dalam hidup. Itulah kesempatan bagaimana kita berbuat terbaik buat diri kita. Versi terbaik dari diri kita. Dua, untuk orang yang kita sayangin. Siapapun dia. Seorang anak muda, selalu mungkin ibunya, atau kekasihnya. Tetapi berbuat dengan orang-orang yang kita sayangin, artinya itu adalah kesempatan kita untuk memberi yang terbaik buat orang-orang tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah bisa menjadi titik tolak kita untuk meluncur lebih baik, untuk tumbuh lebih baik.
alasan-alasan yang semakin besar di dalam diri kita, ditambah orang-orang sekitar kita, bahkan yang lebih besar lagi, itu merupakan panduan yang luar biasa untuk kita mampu berubah, mampu terus berusaha, mampu untuk berbuat. Makanya saya katakan dari awal tadi, untuk siapa sih selamanya jangan kita menjadi karyawan? Ya untuk diri kita sendiri. Karena pasti kita ingin berkarya. Kita ingin membuat sebuah perubahan. Kita pasti ingin jadi pembeda di antara orang-orang sekitar kita. Saya sendiri 14 bersaudara, 3 meninggal dan yang hidup 11 saudara. Dan alhamdulillah saya mampu menjadi inspirasi orang-orang sekitar saya, adik-adik saya, kakak saya, bahkan menjadi orang yang memberi kebaikan kepada mereka. Apapun itu, menjadi contoh, menjadi bahkan membantu dalam bisnis saya, dalam perusahaan saya, membantu dalam bisnis yang saya bangun. Dan ikatan-ikatan itu menjadi contoh yang baik buat orang sekitar kita. Orang-orang yang kita sayangin pasti menginginkan kita yang terbaik, membuat menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Sehingga mengapa alasan yang kedua untuk kita menjadi kaya untuk orang yang kita sayangin adalah untuk membantu orang-orang yang sudah memberikan kasih sayang yang berlebih buat kita. Siapapun dia. Bahkan kalau memungkinkan juga memberi yang terbaik buat orang-orang yang perlu kita beri. Misalnya fakir miskin, anak terlantar, orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Itu adalah cara kita untuk bisa memberi versi terbaik di dalam diri kita. Penting sekali kita jangan selamanya berada di satu titik. Kita harus terus bergerak. Kita harus terus bertumbuh. Kita harus terus mampu menjadi lebih baik. Kenapa? Karena saat-saat itu adalah saat-saat perubahan yang menjadi step-step di dalam hidup kita. Seperti kata Jack Ma tadi, saya ulangin, di umur 20 tahun, teman-teman silahkan bekerja apapun, melakukan pekerjaan apapun untuk belajar, untuk melihat bagaimana sih dunia. Semakin teman-teman matang di usia 25, maka saatnya teman-teman mulai belajar dari kesalahan. Karena tidak mungkin manusia tidak mampu belajar dari kesalahan. Orang-orang yang tidak mau belajar dari kesalahan, biasanya mereka yang tidak pernah mau bertumbuh. Seperti itu. Selanjutnya, usia semakin matang, maka sudah mulai menentukan karakter kita. Sampai kita menemukan karakter yang tepat. Dan ketika kita punya karakter tersebut, maka pertahankan, kita coba bangun. Pelan-pelan, naik, menanjak, dan pasti. Saya katakan bahwa berbisnis ini adalah warisan Nabi. Kenapa? Zaman dulu tidak ada istilahnya kita menjadi karyawan. Rata-rata minimal cuman menjadi pembawa barang-barang. Artinya ini adalah profesi yang sangat luar biasa, yang bisa kita jadikan masa depan. Tidak usah berbicara seperti itu. Teman-teman sekarang yang menguasai perekonomian adalah mereka yang ketika di zaman awal-awal pertumbuhan bangsa ini, mereka tidak diberi ruang untuk bisa bekerja di sektor-sektor formal. Akhirnya mereka berbisnis. Dan sekarang mereka menjadi penguasa ekonomi. Harusnya kita pun bergerak di sisi itu. Kita pun mampu berbuat di sisi itu. Kenapa? Karena itu adalah saat-saat hebat kita untuk bisa memperbaiki diri kita. Itu adalah saat-saat hebat kita untuk bisa meningkatkan taraf hidup kita. Makanya saya katakan, jangan mau selamanya jadi karyawan. Tetapi bagaimana kita belajar terlebih dahulu menjadi seorang karyawan yang baik. Setelah itu kita belajar sungguh-sungguh bagaimana sampai kita memiliki bisnis. Dan selanjutnya kita memiliki bisnis sendiri.
Karena pada prinsipnya bisnis itu seperti saya katakan di video pertama, bahwa bisnis itu hanya cara. Bisnis itu hanya cara kita mencari solusi untuk orang lain. Bisnis itu bagaimana kita memberikan solusi untuk orang lain. Semakin banyak kita punya cara, tahu, dan teknik memberi solusi buat orang lain, artinya kita sudah berbisnis. Apapun itu. Kuliner mungkin, jasa, produsen. Itu adalah cara-caranya saja. Tetapi pada prinsipnya, yang paling penting, kita memiliki dasar untuk memilih profesi ini. Yang pertama adalah untuk diri sendiri, yang kedua adalah untuk orang lain atau orang-orang yang kita sayangi. Karena dengan seperti itu, maka yang kita pahamin, maka kita mampu berbuat lebih. Kita mampu berbuat yang terbaik. Akan banyak materi-materi lain yang akan saya sampaikan untuk bagaimana kita memulai bisnis. Tetapi yang paling penting adalah teman-teman harus memiliki dulu dasar-dasar alasan yang tepat untuk teman-teman sungguh-sungguh untuk berbisnis. Karena tanpa itu, dunia bisnisnya yang akan kita laluin sangat luar biasa. Kadang bahkan mungkin bisa nangis sendiri, tertawa sendiri, karena pada prinsipnya ini adalah dunia yang sangat rimba, penuh rimba belantara, penuh dengan segala problematikanya, penuh dengan segala kemungkinan-kemungkinan, penuh dengan segala hal-hal yang bahkan kita tidak pernah tahu kira-kira akan jadi apa kita nanti. Nah, itu semua harus belajar. Dan dalam beberapa video saya, kalian akan menemukan bagaimana sih agar kita berbisnis itu dengan rentan hal yang benar-benar bagus, tahapan-tahapan yang benar, sehingga kita betul-betul berbisnis dengan baik. Jangan lupa subscribe channel ini, share, like, and comment sebanyak-banyaknya, sehingga kita betul-betul dapat bermanfaat buat orang lain. Demikian Sobat Cuan, semoga berbahagia. Salam cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.